Selamat pagi Bapak dan Ibu, adik-adik pelajar dimanapun berada. Selamat datang di Green School Bali. Saya Ika akan memandu jalannya Edu Tourism hari ini selama kurang lebih 30 menit. Saat ini sekolah Green School masih libur. Dan tahun ajaran baru kami mulai di awal bulan Agustus. Nah, Green School didirikan oleh Bapak John dan Ibu Cynthia Hardy pada tahun 2008 di bawah Yayasan Kulkul. Green School adalah salah satu ex-international school yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Dan sejak tahun 2014, namanya menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama yang disingkat SPK. Baiklah, Bapak, Ibu, adik-adik pelajar semuanya, kita akan mulai jalan-jalan kita menuju ke areal Green School. Iya, ini kita sudah masuk tadi di entrance Green School-nya, kita sekarang sudah masuk ke areal Green School. Bapak Ibu, lihatlah di sini ada beberapa bebatuan yang warnanya hitam. Tentunya ini ditaruh tidak begitu saja dengan tujuan. Ini berasal dari batu daerah timur, Bali Timur, Karangasem, yang bertujuan untuk kalau Bapak dan Ibu buka sepatunya atau ya sandalnya, dan ini bisa dilakukan selama tidak lebih dari 15 menit. Ini tentunya bisa dijadikan refleksolog. Ya, baik, Green School. Saya tadi mengatakan bahwa salah satu ex-international school yang ada di Indonesia. Mungkin Green School sendiri, Green School, bukan hanya sekedar green, warna green, tapi semua komponen yang ada di sekolah ini berwawasan holistik, berwawasan green, alam, sustainable, yaitu recycle, redo, and reuse. Selalu seperti itu. Nah, kita bisa lihat ada di sekolah ini ya, kita memiliki bebek, ya, ada salah satu bebek di situ, bebek putih juga, ada yang hitam juga warnanya, ya. Di sebuah kolam ya, itu tentu anak-anak bisa belajar bagaimana mengenal hewan binatang. Ya, nah kanan kiri, ini kanan kiri. Kalau Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, adik-adik pelajar semuanya melihat, selalu ada tanaman. Bambu juga, karena sebagian besar materi dari bangunan di Green School itu terbuat dari bambu. Bambu, ya. Baik. Ini materinya. Bisa dari bambu shoot atau bambu bayi, ya. Itu menjadi tinggi dan besar. Karena sekitar 8 tahun bambu ini sudah bisa dijadikan bangunan. Ya, Bapak dan Ibu, ini jalan ini namanya Jalan Ban Ki-moon. Karena Bapak Ban Ki-moon yaitu beliau dulu menjadi Sekjen PBB, itu pernah juga berkunjung di sini. Jadi sekolah kami sudah diperkenalkan oleh PBB. Baik, karena kita harus mengunjungi ya apa yang ada di Green School, keunikan Green School, saya mau perkenalkan salah satunya yaitu dapur. Kita menyebutkan dapur Bali karena unik juga ya, dapur Bali. Di mana dapur ini bangunannya terbuat dari, ya, di samping bambu ada tanah juga ya. Ini ada Bapak Komang yang selalu menyiapkan makanan untuk kita semua. Kurang lebih 1.000 setiap harinya
pada saat COVID belum hadir di Bali ya. Nah ini dia, tuh ada ibu-ibu yang ramai, ibu-ibu dari kampung yang ramai memasak ya, dengan senang hati ya, selalu bersemangat meskipun masih COVID begitu ya. Oke, dan ini saya perkenalkan, ini apa ya namanya, tungku pizza oven. Pizza, untuk membuat pizza dibuat dari bata yang belum mateng atau uncooked brick ya. Nah ini dia, kita membuat pizza. Baik, sebelum ke dapur, jadi dapur ini adalah salah satu learning point. Jadi salah satu untuk media pembelajaran. Ya, kita punya program namanya dari from the seed to table. Jadi dari bibit tanaman, jadi bagaimana dari mengolah bibit tanaman, menanam, kemudian memanennya, kemudian mengolah lagi dan bisa dimasukkan ke dapur untuk dimasak. Kemudian kita santap di meja. Nah, itulah program from seed to table kita. Nah, sebelum ke anak-anak memasak di sini, tentunya anak-anak datang ke lab dulu. Kita punya laboratorium dapur atau kitchen lab namanya, ya. Dan di sini, nah karena sekolah masih libur, ya ditutup gininya. Ya. Lebih ini ya, artinya ditutup. Baik, di setiap bangunan, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya ada terpampang visi dan misi dari Green School. Nah, ini dia. Visi, misi, dan nilai kita namakan sebagai Green School Way, atau bagaimanakah cara-cara Green School. Kita juga punya Green School Way di sini ya. Nah, itu dengan I respect-nya, integritas, tanggung jawab, empati, keberlanjutan, kedamaian, kesetaraan masyarakat, dan kepercayaan. Baik, ini Kitchen Lab. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya mengunjungi ke salah satu kristal Brasil. Apa itu kristal Brasil? Ya, kristal yang berasal dari Brasil. Ayo. Dan di areal ini adalah the healing crystal. Jadi digunakan untuk anak-anak dan komunitas Green School. Apa yang dimaksudkan dengan komunitas Green School adalah semua masyarakat, ya, semua yang termasuk yang pertama murid tentunya, karena kita berpusat pada student center atau murid. Yang kedua adalah guru, kemudian karyawan staf, kemudian orang tua murid, dan kemudian masyarakat sekitarnya. Itulah para Green School Community dan juga para alumni kita. Nah, tadi saya belum cerita. Sekolah Green School ini kalau tidak COVID, ya saya ceritakan, kalau tidak COVID buka dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur, itu dari pukul 8.15 sampai jam 3.15. Jenjang pendidikan kita dari kelompok bermain dan TK atau kita sebutkan PAUD, kemudian ada SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas. Di mana pada tahun ini Green School sudah menamatkan 8 kali. Oke, saya terputus tadi. Ini adalah area healing katanya. Ya, ini adalah area healing. Ditemukan oleh yang bernama Bapak David Thomas dari Australia. Beliaunya adalah seorang ahli penemu sumber mata air. Nah, beliau menyarankan untuk menaruh kristal Brasil ini di sini dengan tujuan untuk anak-anak bisa mempelajarinya, dan ini
Ini kristal kurang lebih 1 ton lebih ya beratnya, dan tingginya kurang lebih 1 meter, dan karena ada ke dalam juga ditaruh di sini. Konon kristal ini diyakini oleh masyarakat setempat bisa menyentuh dan rasanya sangat-sangat adem, meskipun cuaca pada hari ini sangat panas sebetulnya ya. Ini sangat adem, dan Bapak Ibu adik-adik bisa memohon sesuatu. Ya, bisa memohon hanya satu hal, tidak boleh lebih ya, hanya satu hal, dan konon terpenuhi. Ya, mau coba silakan datang ke sini. Baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke area PAUD, kelompok bermain dan TK, Taman Kanak-kanak. Bagaimana Bapak dan Ibu, adik-adik sudah capek? Ya, tentunya ya. Ya, di masa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, saya mengerti bagaimana kita harus sip, kita harus memutar, mencari strategi untuk bisa tetap belajar dengan semangat, ya, dan semoga, saya berharap semoga COVID ini cepat berlalu, atau paling tidak kita memiliki strategi bagaimana caranya, karena belum juga ininya obatnya, boleh dikatakan seperti itu, belum ditemukan ya. Semoga kita bisa paling tidak hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Dan saya yakin konsep green school seperti ini, sekolah yang sangat-sangat dekat dengan alam, ini adalah school for now, ya. Jadi sekolah yang sebetulnya diciptakan untuk kelangsungan lingkungan hidup ini ya. Artinya di era new normal ini sangat tepat. Karena luas green school sendiri 6 hektar, ya, kalau kita mengacu kepada Menteri Pendidikan kita, Menteri Pendidikan Nasional, social distancing kita bisa lakukan. Dan semua kelas-kelas yang ada di green school semua open, dalam artian tidak ada pintu tentunya ya. Jadi tidak ada AC karena udaranya udara alam, udara yang alami. Oke, ini dia green school. Di sini ada ini, please do not take picture of our children. Ini maksudnya tidak semua orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk diambil fotonya. Ya, kita harus hormati juga ya. Nah, ini green school pre-kindergarten, jadi kelompok bermainnya. Ya, ada ayunan, cantik sekali. Ya, pingin seperti anak-anak lagi deh kayaknya. Dan ini, ya, ini contoh salah satu kelasnya. Ya, nah, di dalam kelas, di dalam area kelas selalu ada bendera kita, ya. Karena ini sekolah kan ininya lokasinya di Bali, Indonesia. Jadi anak-anak itu diwajibkan juga mengetahui budaya Indonesia. Nah, tadi saya belum cerita juga bahwa murid-murid Green School sebelum pandemi COVID-19 ini itu berjumlah lebih dari 500 anak dari 41 negara. Nah, untuk periode tahun 2020-2021, barangkali minggu depan baru kita mengetahui berapa jumlah murid yang akan mengikuti pelajaran di Green School. Baik, ini dari, ayo kita lihat dulu ya, salah satu kelasnya. Ini namanya Starling Putih, ya, kelas putih. Sepi sekali Bapak dan Ibu, ya, kondisi sekolah kita. Biasanya anak-anak
nyanyi-nyanyi dan juga ribut, juga ada yang nangis juga ya. Tapi kali ini hanya ada suara angin saja. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ke arealnya sekolah dasar dan SMP, sekolah menengah pertama. Jadi semuanya SPK ya Bapak dan Ibu, SPK KBTK, SPK SD, SPK SMP, SPK SMA. Baik. Dan ini adalah, kalau tadi kelompok bermain, ini adalah TK-nya. TK-nya. Ya. Indah bukan? Ya. Situasinya seperti ini. Ada pepohonan, selalu ada pepohonan karena masing-masing kelas memiliki kebun. Anak-anak bertanggung jawab terhadap kebunnya masing-masing. Nah, itu. Ya, dimanapun dikelilingi tanaman bambu. Ya, di mana filosofi tanaman bambu di Bali itu sangat-sangat luas ya, artinya bambu selalu digunakan dalam hal apapun. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara adat atau upacara keagamaan. Itu bambu dari akar sampai ke batangnya sampai ke daunnya, semua berguna. Ya. Baik, kita lanjut. Ini masih areal bermainnya anak-anak taman kanak-kanak kita, ya. Ya. Baik, seperti sekolah umum lainnya, kita juga memiliki first aid station, ya, UKS, usaha kesehatan sekolah, yaitu klinik kita. Kita memiliki nurse atau perawat sebanyak 3 orang. Ya, dan selalu siap. Baik itu untuk murid dan juga untuk karyawan kita. Ya. Kita akan jalan-jalan lagi, melanjutkan perjalanan kita ke areal SD dan SMP. Ya, tapi sebelum melinan dari Tuhan itu, ini ada student school. Nah, tadi saya tunjukkan ada bebek ya. Kalau di Bali ada lagunya itu, bebek putih jambul mekeber ngajak hanginan, gitulah kurang lebih. Tapi kalau ini adalah milik dari murid. Nah, chicken, ayam petelur, mana duluan, telur apa ayam? Ya tergantung yang mana kita sebut duluan. Kalau telur, ya telurnya. Kalau ayam, ya ayamnya. Itu anak-anak belajar dari proses awal, jadi dari ayam kecil, kemudian bagaimana memakan, kemudian bagaimana bertelur, dan bagaimana mereka menjualnya di warung kita. Juga punya warung, dan itulah proses pembelajaran yang ada di Green School. Jadi langsung mempraktekkan apa teori yang ada di dalam kelas. Nah, ini areal middle school. Ya, di sana ada kelas gunung, ada kelas hutan, dan lain. Dan semua mereka juga sangat senang belajar bahasa Indonesia. Bahasa adalah satu cara
termasuk budaya di Indonesia yang mereka wajib harus lakukan, harus ikuti. Oke, inilah di sini SDN yang laksananya lagi areal sekolah dasar. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perjalanan yang atas atau komunitas Green School menyebutkan Heart of School, HOS, karena ini lokasi bangunannya tepat berada di tengah-tengah jantung arealnya Green School. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Green School sendiri luasnya 6 hektar, ya. Jadi kalau adaptasi kehidupan baru atau lebih terkenal namanya normal itu sangat cocok ya Green School ini. Baik, ini Bapak Ibu lihat ada banyak sekali ya. Ini apa ini? Buah belinjo ya. Nah, ini ada tanamannya ini. Banyak sekali ininya pohonnya dan sudah siap untuk panen. Nah, kita akan panen belinjo. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum sekolah ini didirikan, sekolah ini, areal ini adalah milik masyarakat. Sampai juga masyarakat karena areal ini kita gunakan, areal ini kita sewa dari masyarakat. Dan pepohonannya ini dibiarkan, kita tidak tebang. Ya, kita justru kita pelihara karena Green School sendiri sangat-sangat cinta dengan lingkungan dan alam, keindahan alam. Dan kita tentunya mengadaptasi local wisdom juga, ya, kearifan lokal, yaitu Trihita Karana, ya, 3 hubungan, yaitu bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, manusia berhubungan dengan manusia, ya, manusia berhubungan dengan ini alam sekelilingnya, tanaman seperti itu. Jadi Green School juga mendapatkan award, apa itu award ya, piagam penghargaan dari tim Trihita Karana pada tahun 2014. Ya, baik. Nah, sebelum ke host, kita ini dulu ya, lihat kebunnya anak-anak dulu. Ini adalah kebun milik anak-anak SMA. Anak-anak SMA berkebun di sini dan bertanggung jawab atas kebun miliknya. Di samping dibantu juga oleh ibu-ibu cantik yang ada di kebun. Baik. Inilah Heart of School, bangunan sekolah menengah atas kita. Ya, di areal lantai 1 ini, kita sebutkan lantai 1 saja ya. Anak-anak bisa bermain-main kalau selepas mereka dari kelas, kemudian bisa juga makan siang, atau bisa juga mengadakan pertemuan guru-guru komunitas Green School melakukan pertemuan. Nah, di sini banyak sekali ya, ada terukir nama-nama yang sangat indah, banyak sekali. Sini ada salah 1 atau salah 2, salah 3, salah 4 dan banyak. Saya contohkan di sini ada Copperfield. Wow. Si magician. Ya, beliaunya pernah ke sini. Kemudian ada Ibu Donna Karan. Ya, yang perancang mode yang sangat terkenal. Ya, beliau juga sempat dan banyak sekali leading minds yang lainnya. Nah, kita akan melihat, karena ini semua lihat bangunan dari bambu semua. Ya, ini
arealnya tempat beraktivitas sehari-hari. Kemudian di lantai 2 ada ruangan IT, ada juga perpustakaan, kemudian kelas-kelas SMA-nya di lantai 2. Dan ada ruang-ruang guru. Ya. Baik, saya mau ngajak ya, ini juga sangat menarik biasanya anak-anak. Jadi kalau anak-anak ada yang masih takut-takut masuk dan juga takut kebentur kepalanya, itu ini sangat tepat. Karena secara psikologi ketakutan mereka akan hilang. Ya, ini contohnya. Kita sekarang bahwa Green School juga menyiapkan atau Green School juga memberikan edukasi yang from the past, now and future. Dan ini salah satunya, the local wisdom apa bahasa Indonesianya? Kearifan lokal. Ya, nah ini dia. Ini saya dari kecil nih permainan seperti ini. Jadi anak-anak sangat menikmati. Ya, seperti ini dan juga lagi balik. Dan ya tentu ini ada ininya ya, ada secara psikologi dan juga secara apa ya namanya pendidikan seperti itu. Di samping mereka juga beraktivitas dan sehat, mereka juga akan berhitung di situ. Ya, nah ini dia areal kita. Dan ini gong, aduh saya hampir lupa, ini gong kita. Ini akan berbunyi seperti itu setiap jam 2. Tepat jam 2 siang, semua komunitas Green School akan hening selama kurang lebih 10-20 detik, apapun kegiatannya mereka. Mereka akan hening dan berdoa atau tidak atau berhenti sejenak seperti itu. Dan kemudian setelah itu akan melanjutkan lagi. Karena di jam 2 di tengah-tengah ininya padatnya kegiatan dan kita perlu hening sejenak. Baik. Ya. Indah sekali areal kita ini, ya. Heart of School. Sekolah menengah atas di Green School. Hah? Dan kalau kita lihat ini semua ya, ini karena waktu tadi kita tidak sempat ke dalam kelas, ini adalah salah satu recycle yang kita gunakan di dalam kelas. Ini adalah papan tulisnya yang terbuat dari kaca bekas mobil. Ya, kita gunakan di sini. Jadi selalu recycle, reuse, and redo. Baik. Oke, ini kita akan keluar dari areal Heart of School atau sekolah menengah atas, di mana kalau kita lihat, ya Heart of School, ini ada merah putihnya, ada tulisan Balinya ya, Om Swastiastu, ya, ini local wisdom atau dan bangunan ini, Heart of School ini dibuka oleh gubernur kita sebelumnya, yaitu Bapak Made Mangkupastika pada tanggal 23 Mei 2009. Jadi setahun setelah sekolah kita dibuka atau dioperasikan. Yang mana saat ini
sekolah kita baru berumur 12 tahun. Jadi sebetulnya masih kalau untuk ukuran sekolah itu masih sangat-sangat belia, masih sangat-sangat muda, umur 12 tahun, di mana kalau umur 12 tahun itu biasanya tamat sekolah dasar begitu. Saya dulu umur 12 tahun baru tamat sekolah dasar. Ya, masih belum tahu apa-apa. Sama sekolah kita juga masih membangun di mana-mana, membangun baik dalam yang namanya bangunan physically, begitu juga secara kurikulumnya. Baik. Ya. Oke. Selalu di kanan dan kiri selalu ada tanaman, dimanapun ada tanaman. Ya, kita juga punya laboratorium, ya, laboratorium ilmiah di sini, science lab, ya, untuk baik itu untuk biologi, untuk kimia dan pelajaran lainnya, ya, oke, baiklah. Saya rasa sudah hampir 30 menit. Ini, apakah kita lanjutkan lagi? Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik pelajar, dimanapun berada saat ini. Saya sangat senang dan saya sangat berterima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti tur EduTourism pada pagi hari ini di Green School Bali. Green School tahun ini sudah memiliki dua saudara, yaitu Green School di New Zealand dan Green School di South Africa. Ya, saya tunggu masukan-masukan dari Bapak dan Ibu serta adik-adik pelajar semuanya demi keberlanjutan, demi keberlangsungan dari Green School ini. Terima kasih dan sampai jumpa